lonceng bunyi panggil kita, kebanyakan orang pakai gaya ini. 6 hari kita kerja, hari yang ketujuh sebenarnya kita punya persiapan untuk waktu dengan lonceng bunyi kita sudah mandi. Lonceng kedua itu kita sudah gereja, tapi itu yang tidak. Kita masih apa? Mengorok di tempat tidur, begitu ya? Nona, bangun kita pergi gereja kok. Ada tapi bungkus dari kepala sampai di kaki. Pergi pegang goyang tidak itu dia tidak ada soal lagi. Ya. Tapi kalau coba di mana-mana orang tanya Kristen nih, surga, oh surga. Ya. Kau sabun Tuhan sudah berkorban sama surga, tapi pemalas ke gereja, pemalas cari Tuhan, pemalas datang sembah sujud kepada Tuhan, pemalas datang di gereja untuk mengucap syukur atas semua perbuatan Tuhan yang begitu hebat dalam seluruh kehidupan kita sepanjang minggu. Nah, sama dengan apa? Pura-pura. Sama dengan apa penyum? Amin. Ya. Begitu. Kita ikuti dia punya pada firman Tuhan. Amsal 6 ayat 6-11. 6-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amin. Amin. Jadi Tuhan bilang begini, pemalas pergi belajar kepada semut. Mungkin kita duduk berdiri maka ada injak semut, ada duduk atas semut. Semut itu satu makhluk yang paling kecil ya, paling halus sudah. Tapi itu yang Tuhan bilang begini, pergi kau berdiri, perhatikan, belajar itu semut itu. Dia tidak pemimpin, tetapi dia jalan rapi. Coba lihat dia mulut, ada roti waktu di musim panas. Jadi dia berbaris rapi. Belum aku bertemu juga mata kedua ada baku cium baru lewat, baku salaman baru lewat. Tapi di mulut ada roti. Dia kerja keras di musim panas, amin. Dia simpan makanan di lumbung, nanti kalau musim hujan tinggal dia menikmati. Manusia tidak. Musim panas kesempatan ini manusia tidak mau apa? Buat persiapan, betul tidak ya? Iya. Malah kalau lonceng bunyi masa bodoh. Jam-jam doa kita masa bodoh. Kalau kita pada taruh kita masa bodoh. Nanti kalau musim hujan pada masa kesulitan datang nanti kita sulit. Ya. Akan datang waktunya manusia akan mencari ini firman Tuhan. Untuk dengar firman Tuhan ini kita mau cari hamba Tuhan sampai dimanapun kita tidak akan ketemu. Yang ada tertulis ini dia akan terhapus. Nanti kertas kosong ada taruh. Nanti kita aduh di mana kita bisa dengar firman Tuhan ini. Lalu bilang apa? Firman itu pesawat Allah ya. Dia yang terbangkan kita ke surga. Tapi itu yang banyak orang yang tidak suka kepada firman Tuhan. Tidak mau ambil Alkitab, tidak mau baca, tidak mau dengar. Nanti masa kesulitan datang kita akan cari firman Tuhan kata kita tidak akan temukan. Ya, Amos pasal 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Amin. 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 Itu dimulai dari Israel ya. Waktu bangsa Babel belum datang, ya, bangsa Babel belum datang berperang melawan mereka dan bawa mereka ke pembuangan, itu mereka masa bodoh. Tuhan pakai para nabi datang ngomong dengan mereka begini, bah, lu ini apa jadi? Ya, mereka tangkap, penjarakan para nabi, khususnya Yeremia. Sampai Yeremia itu dibuang dalam perigi. Yeremia bilang begini, nanti satu saat kamu memperlakukan saya, nanti orang lain akan memperlakukan seperti kamu perlakukan saya seperti ini. Dan itu yang terjadi. Ya, waktu pada masa Raja Sedekia datanglah, ya, Nebukadnezar bersama dengan pasukannya kemudian hantam mereka dan bawa mereka. Banyak yang mati dan bawa mereka, banyak yang mereka dibawa ke mana? Ke Babel. Di sana juga mereka begini, aduh,
aduh, mereka memberi kesempatan untuk dengar firman Tuhan, tidak bisa lagi. Nah, nanti akan datang kita juga mengalami itu. Masa antikris akan bangkit. Nanti disitulah kita akan mengalami masa kesulitan untuk dengar firman Tuhan. Kita akan dikejar-kejar, bahkan kita akan dibunuh dan sebagainya. Nah, untuk itu sekarang ini kita harus ya mendekatkan diri, punya hubungan baik dengan Tuhan, dekatkan diri dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, jangan selalu kita sibuk hanya kepentingan ini perut, tapi kita harus sibuk kepentingan jiwa dengan baca firman Tuhan, dengar firman. Karena akan datang masa kesulitan. Ya. Sekarang roh antikris kalau sementara bekerja keras untuk membuat manusia hidup dalam ketawaran, hidup dalam kedinginan, maksudnya dingin terhadap kebenaran, masa bodoh dengan kebenaran. Ya. Ini roh antikris. Dan orang yang acuh tak acuh, masa bodoh, orang yang tidak suka itu roh antikris sedang menguasai dirinya untuk supaya memutuskan hubungan pribadi orang itu dengan firman. Tapi nanti di mana dia bilang misalnya orang Kristen di kau, ya kita lihat buktinya dulu. Dalam 1 Yohanes pasal 2, pertama Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. Sampai sudah kemudian. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Amin. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Amin. 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 Tentu saya memang banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih menjadi orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Amin. Jaga waktu doa, waktu baca, waktu dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jaga waktu doa di mana dia ada di mesbah Tuhan. Ya, setelah ini nanti di dalam rumah tangga ini harus ada mesbah. Malam jam 7 malam. Silakan nanti Bapak Ari dengan semua yang ada ambil keputusan untuk jam 7 malam kita di mesbah Tuhan. Bertemu dengan Tuhan melalui ibadah, baca firman Tuhan, berdoa, maka satu pujian, berdoa, baru kita tidur. Begitu? Pagi bangun juga begitu. Pagi bangun juga begitu. Dan itu yang terus menerus. Dan ini namanya kita bangun hubungan yang intim, yang erat dengan apa tuh? Supaya kita jangan jadi anti, tapi kita menjadi orang yang bersahabat dengan Tuhan. Memang mereka termasuk pada kita, sama-sama orang Kristen. Ya. Tetapi mereka tidak termasuk pada kita. Jikalau mereka termasuk pada kita, maka niscaya mereka sungguh-sungguh akan ada bersama-sama dengan kita dulu seperti ini. Amin. Iya. Sekarang ini banyak rumah tangga begitu. Ya Pak, saudara mesbah, baku panggil ibadah, nah satu lewat keluar di apa? Ikut belakang, ya masing-masing, begitu. Padahal kita berapa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Amin. Tetapi mari kita saling mendorong, saling menasihati menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Amin. Iya. Jangan kita menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah lihat saja di gereja, di kumpulan rumah tangga, di tempat rame-rame ya. Ibadah di sana rame itu, saya bisa pisah saja. Sedangkan di dalam rumah ini kita tidak mau karena 2-3 orang. Jangan. Sebenarnya dimulai dari rumah tangga. 2 atau 3 orang, di situ kita bertemuan, kita berkata bahwa Tuhan hadir. Di mana 2 atau 3 orang ya duduk berhimpun dalam namaku, di situ aku hadir. Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Iya. Boleh begitu. Jadi kita duduk di sekitar firman,
duduk di sekitar nama Yesus, nama Tuhan. Alkitab berkata bahwa dia hadir di tengah-tengah kita dan mendengar kemudian memberkati, menjawab segala permohonan dan doa kita. Amin. Iya, begitu. Jadi jangan ya. Sekarang kita mulai, setelah ini kita mulai bangun mesbah. Bapak Adi mulai bangun mesbah bersama dengan Mama dan semua. Karena ya di zaman Nuh itu orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu hanya satu keluarga. Siapa tuh? Nuh. Di zaman Lot pun demikian. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu hanya Lot. Lot yang berkenan. Kenapa? Karena mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Bergaul itu berarti ada hubungan komunikasi. Ya, begitu. Supaya hidup kita hidup berkenan kepada Tuhan. Waktu hari penghakiman, kita bukan dihakimi untuk dibinasakan, tapi hari penghakiman kita akan dibawa masuk dalam tempat kemuliaan. Haleluya. Amin. Gitu ya. Yang berikut, ya Amsal 19 ayat 15-16. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Amin. Kemalasan mendatangkan apa? Tidur Tidur nyenyak. nyenyak. Tidur nyenyak. Orang tidur terus berarti itu orang malas. Dan itu nanti kemiskinan datang melanda dan seterusnya ya. Ya, begitu. Jadi belajarlah menjadi orang yang rajin, setia, bertekun. Amin. Ya, sehingga jangan kita lapar rohani, jangan kita miskin harta dunia. Amin. Minimal ya tiap hari kita makan minum yang cukup dan pakaian yang cukup. Haleluya. Begitu. Berikut lagi di dalam Matius 25 ayat 24 sampai 30 itu tulis saja. Kemudian Yakobus 4 ayat 17 baca. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Ya. Begitu. Jadi kalau kita tahu berbuat baik itu yang begini. Ya. Kita buat. Yang tidak baik itu tidak boleh kita buat. Kita sudah tahu ini baik ini begini, lalu kita tidak mau buat yang baik, lalu kita buat yang jahat. Itu berdosa terhadap Tuhan. Amin. Amin. Ya. Begitu, Mama. Acuh tak acuh, malas, lalai dan lengah itu dosa. Acuh tak acuh dengan Tuhan, malas, lalai, lengah itu dosa. Kadang-kadang kita bilang tidak, itu bukan dosa. Memang saya memang begitu. Tapi Alkitab bilang apa dosa? Amin. Nah kalau begitu kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Supaya kita bisa masuk surga. Jangan surga itu kita hanya ngomong menghibur diri kita, tapi benar-benar kita bertekun, berjuang supaya kita dapat bagian dalam kekekalan itu. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tidak apa-apa. Itu masuk biasa. Haleluya. Baik, yang berikut. Ini apa nih? Ya, harimau. Harimau di Alur tidak ada ya, di NTT tidak ada. Ya. Kecuali kalau kita pergi Jawa, dimasuk di kebun binatang ada. Itu di orang suku memang dari situ kita lihat. Harimau ini dia termasuk binatang buas ya. Binatang yang tidak kenal belas kasihan. Amin. Binatang yang tidak kenal belas kasihan. Makanya dia disebut lambang apa? Marah. Kemarin kita ikut ya. Marah, pemarah, dan amarah. Dia kalau lihat mangsa, itu dia tidak akan mungkin lepas. Dia akan berjuang, berusaha bagaimana supaya dia dapat, dan dia cabik-cabik. Begitu. Itu harimau penggaya. Ya. Kita juga begitu. Kalau kita sudah benci siapa, nah itu berarti itu yang kita begini. Sudah sampai 7 turunan lah. Sampai matahari apa? Nah ini sebenarnya kita harus bertobat. Itu bukan sikap tabiat yang memberkati kita, sikap tabiat yang sebenarnya membawa kita kepada kutuk yang mendatangkan kebinasaan. Jadi ya, hidup yang tidak mengenal belas kasihan seperti harimau, hidup yang sebenarnya hidup yang seperti mengkutuk. Ya. Sekalipun ganas seperti harimau, tetapi harus memiliki belas kasihan, hidup dalam damai. Kemarin kita sudah dengar yang bawa damai disebut apa? Anak-anak Allah. Amin. Yang bawa disebut anak Tuhan. Lawan katanya kalau tidak bawa damai disebut apa? Anak. Karena dia ini mempunyai kebenaran.
Jadi orang Kristen memang ada kebenaran supaya bisa bawa damai. Begitu. Kita mengampuni orang maka kita diampuni. Ya, firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 19. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Ya, begitu. Kita marah terus ya, kalau marah ya istri kita masih, tapi kalau kita marah orang lain Bapak, nanti orang lapor di RT berarti ujung-ujungnya kasih denda atau tidak masuk penjara. Betul ya? Iya. Sekarang kan ada undang-undang KDRT ya. Nah, ini. Kemudian yang berikut, kalau orang marah coba pergi tegur. Orang pergi tegur itu Bapak, dia tambah lipat begini, awas. Ya begini lipat baju, kaki, segala macam semua. Baru dia mulai ambil reaksi mau orang. Ya, itu apa tuh? Sama dengan gaya harimau, tabiat harimau dalam dia sendiri, sehingga dia punya karakter hidup seperti itu. Bertobat, amin. Berikut Amsal 27 ayat 4. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Ya, panas hati kejam, murka melanda. Siapa dapat apa? Dapat tahan terhadap cemburu. Ya. Siapa di antara kita? Mari masing-masing memulai diri. Biarlah saya menjadi orang yang bertahan untuk apa? Ketika orang cemburu, ketika saya mau cemburu, saya harus bertahan supaya saya hidup dalam apa? Damai. Berbelas kasihan terhadap orang. Haleluya. Ya, Matius 5 ayat 22. Kemana baca? Jangan membunuh. Barang siapa marah terhadap saudaranya harus apa? Dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Omong orang kafir juga dosa. Amin. Jangankan marah, kita omong orang kafir juga dosa. Ya. Omong jahil sama dengan bodoh, anjing, pokoknya kata-kata jahat itu dosa. Ya. Diserahkan kepada ya, neraka yang menyala-nyala. Amin. Iya. Kalau omong orang kafir bawa ke kantor agama supaya orang adil di sana, atau tidak pengadilan supaya orang adil di sana, artinya itu dosa yang perlu kita sangkal atau kita bertobat. Amin. Karena itu hal tidak memberkati hidup kita. Kemarahan yang tak mau mengampuni, cemburu, kebencian, dendam dan kekejaman, itu adalah bagian dari karakter-karakter dosa yang perlu kita sangkal. Amin. Karena kita tahu, kita masing-masing sudah tahu diri saya orangnya seperti apa. Ya, dengar firman Tuhan, kalau tidak seperti yang diminta oleh Tuhan dalam diri kita, mari kita katakan Tuhan saya bertobat. Amin. Ya. Ya, saya kira itu yang harus kita ini. Dan kita sampai di sini dulu, nanti besok kita doa dan karena malam ini ya kita